Bagaimana kita bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam inovasi bisnis? Ini adalah pertanyaan yang sering menghantui para pelaku usaha. Setiap hari, perusahaan-perusahaan merancang produk atau layanan baru. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan. Inovasi merupakan kunci utama dalam sebuah usaha atau bisnis untuk tetap relevan di hati pelanggannya. Setiap hari tak pernah berhenti. Perusahaan-perusahaan merancang dan memikirkan layanan produk baru demi menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mari kita berkaca pada studi yang dilakukan oleh Simonsen & Partners, sebuah konsultan manajemen strategi global yang bermarkas di Jerman. Mereka berkesimpulan 72% inovasi produk atau layanan telah mengalami kegagalan. Pelanggan tidak peduli dan tidak merasa membutuhkan 7 dari 10 produk baru yang diperkenalkan ke pasar. Ini artinya tingkat keberhasilan pada suatu inovasi hanya sekitar 28% saja. Kalau teman-teman mau nggak berinvestasi pada usaha yang peluang kegagalannya 72%, mau nggak memberikan energi atau sumber daya dengan tingkat keberhasilan yang begitu rendah? Lantas, ada nggak cara yang lebih baik untuk kita meningkatkan peluang keberhasilan proses inovasi yang kita lakukan? Baiklah, kali ini kita akan membahas suatu pendekatan guna meningkatkan keberhasilan inovasi. Dimulai dengan pembahasan sebuah tools yang populer dengan sebutan Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas adalah alat bantu yang dibuat oleh Alexander Osterwalder. Untuk teman-teman yang pernah mempelajari bisnis model Canvas, tentu sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Value Proposition Canvas adalah elemen yang mendasar sebelum suatu usaha mendesain bisnis model mereka. Inovasi yang sukses terjadi ketika sebuah produk atau layanan baru berhasil memuaskan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, Value Proposition Canvas terdiri dari dua bagian penting. Bagian pertama adalah profil pelanggan atau pengguna jasa yang menjadi target dari produk atau layanan. Sedangkan bagian kedua adalah peta nilai yang menjelaskan bagaimana inovasi yang akan kita buat memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan pelanggan. Di bagian profil pelanggan atau pengguna jasa ada 3 aspek. Pertama adalah customer jobs. Ini adalah tujuan atau tugas yang ingin dicapai atau disertakan potensial pelanggan dalam pekerjaan atau kehidupan mereka, misalnya mendapatkan transportasi yang nyaman, mendapatkan tempat menginap yang bersih, dan lain-lain. Kedua, customer pains. Customer pains adalah hal-hal yang tidak menyenangkan yang berusaha dihindari potensial pelanggan dalam mendapatkan produk atau layanan. Misalnya, menghindari antrian yang ribet, menghindari proses pembayaran yang merepotkan, atau mendapatkan makanan yang tidak enak rasanya. Ketiga, customer gain. Ini adalah hasil atau manfaat konkret yang ingin didapatkan potensial pelanggan. Misalnya, lebih hemat waktu dalam mengantri proses pembayaran yang simple, makanan yang fresh untuk dinikmati, dan lain-lain. Sedangkan di bagian kedua dari Value Proposition Canvas adalah peta nilai. Peta nilai terdiri dari 3 aspek. Pertama, aspek produk atau layanan. Aspek ini menceritakan fitur dari produk atau layanan yang akan diberikan untuk menyelesaikan masalah dari pelanggan potensial, seperti layanan menginap, layanan mendapatkan barang produk makanan, dan contoh lainnya. Kedua adalah pains reliever. Ini adalah aspek dari produk atau layanan yang membuat pelanggan potensial bisa terhindar dari masalah-masalah atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya dibantu untuk mengantri, mendapatkan alternatif pembayaran, sehingga tidak harus membayar sekarang, atau produk makanan yang aman dan tidak kadaluarsa. Ketiga, aspek gain creator.
Aspek ini adalah produk dan layanan yang menjawab kebutuhan-kebutuhan dari potensial pelanggan. Misalnya, layanan menginap dengan kamar yang bersih dan dekat dengan tempat bekerja atau tempat wisata, kemudahan pembayaran dengan cicilan atau angsuran, ataupun produk-produk makanan yang tetap fresh untuk dinikmati. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penggunaan value proposition canvas dalam dunia nyata. Di tahun 2007, Brian Chesky dan juga Joe Gebbia menyewa apartemen di kota San Francisco. Namun, mereka kekurangan uang untuk membayar sewa apartemen itu. Saat itu, di kota San Francisco sedang ada konferensi bisnis besar, sehingga banyak hotel-hotel yang penuh. Guna mendapatkan uang tambahan dalam membayar sewa, Brian dan Joe memutuskan untuk menyediakan jasa menginap. Mereka kemudian membeli 3 buah matras angin, menyediakan sarapan pagi, kemudian mengiklankan jasa yang mereka tawarkan dengan harga $80 per malam. Ternyata iklan mereka pun bersambut. 1 orang pria India, 1 orang wanita dari Boston, 1 orang pria lansia dari Utah menjadi pelanggan pertama mereka. Klien menginap ini dengan fasilitas matras angin dan sarapan pagi atau airbed and breakfast. Layanan inilah yang kemudian kita kenal dengan nama Airbnb. Dari cerita tadi, kita bisa memetakan profil pelanggan yang menjadi target untuk Brian dan rekannya. Profil mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti konferensi dan membutuhkan tempat bermalam. Mereka menghindari keterlambatan jika harus menginap di tempat yang jauh. Mereka juga ingin mendapatkan sarapan pagi di tempat menginapnya, sehingga pagi harinya mereka bisa langsung menuju ke tempat konferensi. Dari profil inilah, Brian dan Joe kemudian mengembangkan layanan menginap, sehingga pelanggannya bisa terhindar dari keterlambatan mengikuti konferensi apabila mereka menginap di tempat yang lebih jauh. Di pagi harinya, mereka bisa menikmati sarapan pagi dan berangkat ke lokasi konferensi dengan perut yang kenyang. Inilah awal dari sejarah Airbnb, dari ketajaman Brian dan rekannya dalam mengenali profil pelanggan. Kemudian mendesain produk atau layanan yang pas atau selaras dengan kebutuhan pelanggan. Jadi bagaimana menggunakan value proposition canvas dalam bisnis atau pekerjaan kita? Pertama, tentu saja kita harus menentukan siapa target pelanggan kita, apa tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, apa hal-hal yang tidak mereka sukai dari sebuah produk atau layanan, dan apa hal-hal yang mereka harapkan dari produk atau layanan yang akan kita kembangkan atau kita berikan. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, barulah kita kemudian melanjutkan dengan mencari ide dalam pengembangan produk atau layanan. Membuat fitur-fitur untuk menghilangkan masalah-masalah yang tidak disukai pelanggan atau untuk mengatasi customer pain mereka. Kemudian menambahkan bagian-bagian yang akan disukai oleh para pelanggan karena dianggap memberikan nilai tambah bagi mereka. Inilah yang disebut dengan customer game. Jadi supaya lebih besar kemungkinan untuk diterima dan tetap relevan, sebuah bisnis atau usaha perlu memiliki proposisi nilai yang baik. Karena bisnis senantiasa akan bersaing dengan banyak kompetitor. Bisnis dan usaha tidak akan bertahan jika mereka tidak memiliki value proposition yang bagus. Produk atau layanan yang bagus adalah yang dinilai pelanggan bisa membantu menyelesaikan masalah mereka. Oleh karena itu, untuk memberikan manfaat yang lebih baik, mulailah dengan mendalami profil pelanggan potensial kita. Baru kemudian memikirkan fitur-fitur yang pas dengan kebutuhan mereka. Inovasi bukanlah semata-mata soal menciptakan produk atau layanan yang baru, tetapi tentang membantu dan memudahkan pelanggan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih nyaman dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.